Berikut ini kami akan menayangkan salah satu ekspedisi terbesar di mana Wild Water Indonesia pernah terlibat melalui beberapa relawan yang ada di Kalimantan Timur dan juga dari Jakarta, yaitu ekspedisi tim Fish or Die Animal Planet TV Animal Planet ke hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur dekat perbatasan dengan Malaysia. Ada 11 perahu waktu itu dengan total rombongan 35 orang. Beberapa relawan yang ikut saat itu adalah Bang Awang, dan kemudian tadi yang baju putih adalah Bang Minggang. Kami juga disertai oleh Bang Rayung dari Green River Mahakam Hulu, dan juga ada beberapa fly fisher dari Jakarta, Bang Fajar, Dr. Jen, Bang Wawan. Perjalanan untuk menuju spot atau camp pertama ini perlu waktu 2 hari dari desa terakhir. Kalau dihitung dari Balikpapan, ini adalah hari kelima. Memang sangat jauh sekali karena kami menuju ke hulunya sekali dari Sungai Mahakam. Luar biasa indah di hulu Sungai Mahakam ini. Jadi kelestarian Sungai Mahakam ini telah menarik perhatian dunia untuk diliput dan kemudian ditampilkan di pentas dunia. Hello guys, thank you for coming back to my channel. Di bagian awal tadi kita sudah lihat tim Fish or Die Animal Planet mendarat dengan pesawat charter dan disambut dengan tarian adat. Dan selanjutnya kami menuju ke kampung terakhir di Mahakam Hulu. Kami tiba di kampung terakhir malam hari karena memang perjalanan yang sangat jauh dari bandara menuju kampung terakhir ini, Long Apari namanya. Kembali kami juga disambut secara adat oleh Dewan Adat Long Apari, diberi lavung, tarian, dan juga atraksi lainnya, sape, nyanyian. Sambutan yang sangat hangat dari masyarakat Long Apari, dan bahkan juga Ted Robinson belajar menari. Terima kasih masyarakat Long Apari atas sambutannya yang luar biasa kepada kami semuanya.
Jadi selain akan memancing ikan masir dengan teknik fly fishing yang akan dilakukan di hari-hari berikutnya, salah satu target utama liputan Fish or Die dari Animal Planet saat itu adalah meliput kearifan lokal atau budaya dan keunikan-keunikan lain yang ada di masyarakat Dayak Mahakam umumnya, dan terutama masyarakat Dayak Auheng di Long Apari ini, karena memang trip mereka selalu patokannya adalah di mana kampung terakhir di sebuah sistem perairan, disitulah mereka akan mendatangi dan kemudian mengcover dari sisi budaya dan lain sebagainya, dan terutama adalah tentang potensi perairan yang ada. Di scene ini kami saat itu diajak oleh kepala adat dan dewan adat untuk kulonwun atau permisi ke salah satu makam kuno masyarakat Dayak Auheng di Long Apari. Berdoa di situ, didoakan juga di situ agar tujuan kami tercapai dan juga semua tim selamat, tentunya dengan cara atau kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Long Apari. Nah, ini salah satunya, yaitu didoakan, diberi. Jadi di kepala kami ditumpangi mandau, artinya bahwa kita sudah diterima di sini dengan sepenuh hati. Terlalu kompleks sebenarnya untuk menjelaskan tentang ritual ini dalam satu kalimat yang pendek. Tetapi intinya bahwa ini semua adalah tentang sesuatu yang sangat baik untuk semua pihak. Terima kasih, Bapak. Hari berikutnya, kami kemudian menuju ke hulu Sungai Mahakam dengan menggunakan 11 perahu atau ketinting dengan total jumlah rombongan 35 orang, 22 dari masyarakat, kemudian 7 orang tim inti Fish or Die dari USA, dan kemudian sisanya adalah tim dari Jakarta dan Mahakam Hulu. Ada satu kepercayaan masyarakat Dayak Auheng, siapapun yang melintas kawasan ini untuk pertama kalinya harus ditutup kepalanya, matanya tidak boleh melihat keluar. Karena ada satu titik di kawasan ini dulu dikutuk karena sesuatu yang tidak baik, masyarakatnya kena kutuk. Ditakutkan siapapun yang pertama kali datang itu melihat sesuatu yang tidak baik tersebut. Dan ritual ini namanya Tomo Totung. Yang ini adalah batu lompatan birang. Jadi dipercaya sebagai tempat melompat si birang. Birang ini dianggap sebagai orang yang sakti karena dia bisa melompat melintasi Sungai Mahakam. Mahakam ini sangat luas sungainya. Nah, kita setiap lewat di batu ini harus nyipratin air, ya sebagai bentuk menghormati, say hello, menyapa, yang intinya menghormati, respect gitu. Ya salah satu bentuk kearifan lokal di masyarakat Dayak Auheng yang sampai hari ini masih ada. Dan yang pasti perjalanan ke hulu Sungai Mahakam itu selalu ekstrim. Banyak sekali jeram-jeram berbahaya. Ini salah satunya. Sebenarnya sepanjang perjalanan penuh dengan ribuan jeram ya. Itulah kenapa saya suka menyebut kawasan ini dengan nama Negeri Jeram. Hutan di kawasan hulu ini sangat lestari. Kami istirahat dulu karena mesin terlalu panas dan air mulai berubah warna kehijauan. Kemudian kami memutuskan untuk masuk ke salah satu anak sungai yang mana di hulu anak sungai ini kami akan membangun base camp kami selama menjelajah di kawasan hulu
Sungai Mahakam ini. Ini adalah tantangan terberat selama mendaki Sungai Mahakam. Karena di bagian ini, di titik ini, kita harus menarik perahu. Kalau satu perahu mungkin mudah ya, dalam arti ya satu perahu saja. Tapi bayangkan 11 perahu dinaikkan semua dengan cara seperti ini, ditarik dan didorong. Perlu kerjasama tim yang luar biasa solid untuk bisa melakukan hal ini. Karena logistik harus diangkat dulu, dipindah dulu, dan perahu semua ditarik satu demi satu agar bisa melewati titik ini. Batu Beta namanya titik ini. Akhirnya, setelah 2 hari mendaki mengarungi Sungai Mahakam, kami tiba di campsite. Tenda sudah selesai kami bangun. Campsite yang sangat besar, di titik yang sangat strategis dan juga aman. Titik ini relatif tinggi dibanding titik-titik yang lainnya di kawasan ini. Jadi kami tidak khawatir dengan kemungkinan munculnya banjir bandang jika di hulu di gunung sana hujan besar. Terlihat sekali ya, besar sekali tenda ini. Ini baru tenda utama. Kalau tenda tim Fish or Die ada di ujung sana. Beberapa barang sudah kami naikkan. Dan masih banyak lagi barang yang lainnya. Masyarakat Dayak sangat tangguh, sangat cekatan di alam. Kerjasamanya sangat tinggi, solidaritasnya luar biasa. Saya belajar banyak dari mereka. Nah, ini sambal pete yang saya bawa dari Jawa. Untuk makan malam, untuk tambahan makan malam. Untuk merayakan malam pertama. Pagi hari selalu seru. Kita makan bersama seluruh kru. Dan yang sangat saya suka dari pemancing-pemancing fly fishing dan juga pemancing-pemancing yang taruhlah senior, itu mereka tidak buru-buru melakukan apapun. Mengalir, tenang, menikmati alam, tidak panas gitu, tidak tergesa-gesa. Dan yang pasti selama proses dokumentasi memang saya harus, dan memang ini kode etika, menjaga jarak karena mereka sedang melakukan tugas, bekerja, membuat dokumentasi internasional. Jadi kita benar-benar harus sangat tahu posisi, kita harus di luar frame sebisa mungkin. Karena kita bekerja memandu, menemani mereka. Jadi saya selalu menjaga jarak aman di setiap kesempatan. Di hari pertama ini kami mendapat beberapa sambaran dengan teknik fly fishing. Memang bukan ikan masir yang besar, bukan monster. Tetapi sekali lagi, ini yang selalu menarik dari pemancing-pemancing fly fishing dan pemancing-pemancing kawakan ya. Mereka itu sangat respect dengan apapun yang mereka dapat.
berapapun size-nya, menyatu dengan alam dan benar-benar menikmati. Sebenarnya kami menjelajah anak sungai ini selama 3 hari, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Dalam arti size-nya memang belum ada yang monster. Kami kemudian memutuskan untuk masuk ke sungai utama, yaitu Sungai Mahakam di bagian hulunya, dengan harapan bisa strike masir yang besar. Dan akhirnya Ted Robinson strike blue masir yang cukup besar, 4 kg. Ikan blue masir ini untuk spesies masir yang ada di Indonesia tergolong langka, nomor 2 tapi. Paling langka nomor 1 adalah red masir atau masir merah. Ini adalah camp kedua kami di pinggir Sungai Mahakam, di lokasi yang sangat tinggi. Seluruh kru masih di bawah karena baru saja pindah camp kami. Probably 6-7 pounds. Tomorrow is your time, Chris. Tomorrow is your time. Yeah, exactly. My time. I'm taking my time. Tie some of this baby, man. Tie some of this baby. Is that what you caught on? Yeah. You hit the water and then you pull it. I gave him one strip. Hit the water, one strip. Whack. I'm gonna need some of those. Masih banyak kok yang hit yang belum jadi. Winner today, champion today, Ted. Yeah. Ted and Brad. Ted. Especially I'm hot. I mean, I kissed that fish. Celebrate it with coffee. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Cheers, man. Everybody worked hard for that fish, not just me. Everybody in this crew worked hard for that fish. Camp kedua kami ini sangat luas, bahkan bisa menampung hampir 100 orang ini sebenarnya. Jadi terbagi dalam beberapa tenda besar. Tenda tidur, tenda makan malam, dapur, tenda kru, tenda barang, dan segala macam lagi. Memang dipersiapkan untuk penjelajahan dalam waktu yang lama. Nah, ini kalau malam kami selalu berkumpul, bercerita, ngopi, ada yang minum teh, ngemil, dan tidak lupa white wine. Alam yang terjaga selalu memberi manfaat untuk manusia. Salah satunya adalah sumber pangan. Nah, ini adalah umbut sagu untuk disayur, dan ini enak sekali dan gizinya, manfaatnya luar biasa. Seperti sudah saya kemukakan di awal, ini adalah random shot. Jadi kumpulan rekaman saja di HP saya, di ponsel saya. Jadi memang tidak kronologis dan tidak rapi begitu. Dan di camp kedua ini sebenarnya kami melewatkan waktu hampir 5 malam kalau tidak salah. Dan kami menjelajah di banyak anak sungai, dan tentu saja tidak semua bisa saya rekam karena memang ya, kita bekerja tidak etis ya kalau saya sibuk melakukan rekaman sendiri walaupun hanya dengan ponsel. Dan anak sungai ini sebenarnya anak sungai paling ujung di Sungai Mahakam. Chris Owen sebenarnya di sini mendapatkan big bite, sambaran besar dari monster, tapi lepas. Saya melihatnya tapi tidak sempat merekam waktu itu. Sampai Chris sendiri itu seperti shock atau
terdiam gitu karena saking melihat besarnya ikan yang menyambar. Cuma ya itu sayang sekali, hook out. Tapi dia terus berusaha luar biasa sebenarnya. Dan saya jujur aja salut dengan effort dia yang luar biasa ini. Ini adalah malam terakhir kami di camp utama atau camp kedua. Sudah hampir 14 hari kami di hulu Sungai Mahakam ini. Tim sudah mulai terlihat lelah. Juga ada banyak luka-luka yang kami alami. Tiap kru banyak mengalami luka di kaki dan segala macam. Dan entah kenapa seperti kebetulan malam terakhir ini hujan sangat deras. Dan Sungai Mahakam kemudian banjir besar. Kami berfoto bersama sebelum kembali pulang menuju Langapari. Foto. Oke, gaya bebas. Ya, 1, 2, ya. Lagi. 1, 2. Oke. Wah. Ini namanya Keham Olong Lotong. Keham artinya jeram dan Olong Lotong artinya teluk atau lubuk besar yang hilang, yang tenggelam. Dulunya di sini adalah teluk yang sangat besar dan dalam, tapi karena longsor dari tebing di kiri sungai, kemudian muncullah jeram maha besar ini dan sangat ekstrim. Kami harus turun. Jeram nomor 2 terbesar di kawasan ini setelah jeram matahari. Di jeram matahari sendiri saya tidak bisa merekamnya karena kita harus turun jauh di kepala riam, baru jalan lewat dalam hutan. Hanya perahu saja yang lewat. Taruhannya nyawa di sini kalau salah mengambil jalur atau salah mengambil keputusan saat turun ataupun naik. Perjuangan yang luar biasa berat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak di kawasan ini. Sehari-hari mereka ya begini nih, saat berburu, mencari hasil hutan, mencari ikan. Di penghujung acara, kami kemudian bergabung dengan masyarakat Dayak Bahau yang kebetulan pada bulan itu, Oktober 2018, mengadakan festival besar yaitu yang namanya Hudok Kayang. Jadi Hudok ini menandai berakhirnya musim tanam dan seluruh masyarakat Dayak Bahau ribuan jumlahnya akan berkumpul bersama untuk menari, bertemu dengan sahabat, saudara dari kampung-kampung atau desa yang lain dalam suatu pesta terbesar yang ada di daerah Sungai Mahakam ini. Nah, ini hudoknya, kostumnya luar biasa unik, keren banget. Nah, ini lihat, ada bapak dandan dengan pakaian dari kulit kayu dengan anaknya yang imut. Jadi Hudok Kayang ini benar-benar pesta terbesar masyarakat Dayak Bahau. Sebenarnya tahapan Hudok ini sangat panjang karena berlangsung 3 hari 2 malam. Hanya saja yang scene ini adalah hanya scene ngarang aja atau scene menari bersama. Khusus untuk menari bersama ini akan dilakukan selama 2 hari 2 malam. Jadi bayangkan 2 hari 2 malam seluruh
masyarakat Dayak Baho akan menari memutar terus-menerus sepanjang hari. Ini Minggang sama Bang Dami. Kebetulan saat itu mengambil alih menjadi penabuh. Hudo ini melambangkan dewa-dewa yang turun ke bumi untuk memberkati tanaman yang baru ditanam oleh masyarakat Dayak Baho. Ini J-Rock. Di belakang jauh itu ada Ted Robinson. Kemudian di belakangnya Ted itu ada Chris Owen. Ya, mereka melebur bersama dengan masyarakat. Karena ini totally hal baru yang mereka alami. Itu ada Brian Jill di belakang. Agak canggung semua, tapi yang pasti kami semua enjoy di sini. Pengalaman yang luar biasa buat kami semua. Yang pasti, thank you guys for watching my channel. Please subscribe, like, and share my channel. And see you again soon. God bless. And tight lines.